Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Berjumpa kembali bersama saya di channel ini, channel yang akan selalu memberikan informasi maupun updatean terbaru ya, terkait bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika maupun perkembangan dari Lombok saat ini. Yang dimana di kesempatan sore hari ini saya akan coba untuk mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana kondisi dari sirkuit Mandalika sehabis diguyur hujan yang cukup deras, teman-teman. Jadi sebelum kita menerbangkan drone di sirkuit Mandalika, terlebih dahulu di sini saya akan coba untuk memperlihatkan bagaimana kondisi dari jalan provinsi yang menuju ke sirkuit Mandalika ya. Jadi seperti yang kita lihat tadi, ada beberapa titik di jalan provinsi ini yang cukup terlihat tidak enak dipandang ya, karena ada beberapa titik yang masih terdapat ada genangan air ya di bagian permukaan dari jalan provinsi ini. Seperti yang kita lihat di sini teman-teman ya, ini perlu sekali dikondisikan, perlu sekali dibersihkan sistem irigasinya supaya airnya mengalir dengan sempurna teman-teman ya. Dan di sini kita akan terus lanjut ya, kita akan sorot jalan provinsi ini supaya teman-teman bisa melihat bagaimana kondisi dari jalan provinsi yang menuju ke sirkuit Mandalika. Nah, itu merupakan baliho dari acara malam tahun baru kemarin yang sempat kita dihibur sama Wika Salim dan artis-artis lainnya tentunya di sana ya. Di malam tahun baru cukup meriah sekali di Mandalika. Jadi buat teman-teman yang ingin melihat kemeriahan di malam tahun baru di Mandalika, teman-teman bisa cek video saya yang kemarin ya. Nah, selain itu teman-teman, di sini tadi cukup banyak sekali material tanah yang dibawa dari arah perbukitan sana. Jadi di sini tadi sempat dibersihkan dengan alat ekskavator ya, dan itu merupakan material yang datang dari arah perbukitan yang sempat dibabat ya. Karena investor di sana sedang membabat bukit tersebut dan investornya akan segera membangun hotel di sana teman-teman. Nah, selain itu teman-teman, di sebelah kiri kita ini merupakan sistem drainase dari jalan provinsi. Jadi seperti inilah kondisinya teman-teman ya. Airnya tidak mengalir dengan sempurna karena cukup banyak sekali endapan tanah di dalam sistem drainase ini, sehingga air ini tidak dapat mengalir dengan sempurna ya, karena lubangnya tersumbat teman-teman. Jadi seperti ini kondisinya. Dan di depan kita ini juga terlihat sangat tidak enak dipandang teman-teman. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri ya, apa yang harus dilakukan oleh Pemda atau siapa yang punya kewajiban untuk membersihkan semua ini. Siapa yang akan bertanggung jawab ketika jalan nasional terjadi seperti ini. Teman-teman bisa komen di kolom komentar ya, beri saran supaya Pemda atau PUPR bertindak ya, supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Nah, teman-teman bisa melihat warung warga juga terlihat terendam di sana teman-teman ya. Jadi sangat disayangkan sekali. Jadi ini harus segera dievakuasi, harus segera dibersihkan sistem drainase ini supaya airnya tidak terjadi seperti ini lagi, supaya airnya bisa mengalir dengan sempurna teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Dan di sini kita lanjut lagi, kita akan langsung menuju ke sirkuit Mandalika dan kita akan coba untuk terbangkan drone supaya teman-teman bisa melihat kondisi dari sirkuit Mandalika sehabis diguyur hujan yang cukup deras. Oke, dan kita sudah berada di halte 3 atau gerbang barat sirkuit Mandalika, dan di sini kita akan bersiap-siap untuk menerbangkan drone. Kita akan melihat kondisi sirkuit Mandalika sehabis diguyur hujan yang cukup deras teman-teman ya. Jadi kita akan mulai terbangkan drone-nya sekarang.
Oke teman-teman, kita sudah menerbangkan drone di sini ya di sirkuit Mandalika, dan di sini kita akan coba untuk melihat kondisi dari sistem drainase maupun aspal sirkuit Mandalika dan lain sebagainya. Tentunya kita akan telusuri bersama, kita akan keliling-keliling nanti di aspal sirkuit Mandalika ya, supaya teman-teman bisa melihat kondisi sirkuit Mandalika sehabis diguyur hujan yang cukup deras. Apakah aspal sirkuit Mandalika aman-aman saja dari genangan air atau bagaimana? Tentunya kita akan cek bersama-sama di sini teman-teman ya. Oke, terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam sirkuit Mandalika, di sini saya akan coba untuk memperlihatkan kondisi dari sistem drainase yang ada di sisi barat sirkuit Mandalika teman-teman. Jadi kita akan telusuri sistem drainase induknya terlebih dahulu supaya teman-teman bisa melihat ya kondisinya sehabis diguyur hujan yang cukup deras. Jadi seperti ini kondisinya di sini teman-teman ya. Jadi masih terlihat aman-aman saja di sini karena kemarin sempat dilakukan pembersihan di bagian endapan lumpur maupun sedimentasinya di bagian sistem drainase ini. Jadi seperti ini kondisi dari sistem drainase induk raksasa yang ada di sisi barat sirkuit Mandalika. Dan nanti kita akan coba untuk melihat kondisi dari kolam retensi Mandalika, apakah full dari air di sana di kolam retensi Mandalika. Coba kita akan langsung menuju ke sana. Dan selain itu untuk sistem drainase di depan sirkuit Mandalika di sini ya, sebagian masih terlihat aman-aman saja. Dan di depan sana tadi saya lihat ada yang sedikit tersumbat dengan ranting pohon maupun ranting bambu yang terdapat di bagian celah-celah di sini. Coba kita akan lihat di depan sini. Jadi ini perlu sekali dievakuasi secepatnya ya, supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti meluap air di bagian sistem drainase ini. Tentunya airnya akan ke jalan provinsi ini ya ketika lubang ini tersumbat teman-teman. Coba kita akan zoom sedikit di sini supaya teman-teman bisa melihat lebih jelas. Ini dia teman-teman ya, ranting pohon, ranting bambu yang menyebabkan kebanjiran ya. Nah ini dia teman-teman. Nah ini perlu sekali dibersihkan secepatnya ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi seperti itu kondisinya di bagian sebelah sini. Jadi coba kita akan lanjut. Di sini kita akan telusuri sistem drainase ini yang ada di depan sirkuit Mandalika, supaya teman-teman bisa melihat ya kondisi dari sistem drainase ini. Ya, jadi buat teman-teman yang punya saran atau masukan ya, silahkan komen di kolom komentar. Masukan supaya apa yang sudah kita miliki ini terjaga dengan baik dan sempurna teman-teman ya. Oke, jadi ini merupakan sungai yang datang dari daerah perdesaan sana ya, atau perbukitan sana. Dan di bagian sebelah sini juga ada sutet teman-teman ya. Nah seperti ini. Jadi sutetnya membentang sampai ke desa Sengkol teman-teman ya, menuju ke sirkuit Mandalika. Oke, kita akan coba langsung menuju ke kolam retensi Mandalika sebelum kita masuk ke dalam sirkuit Mandalika ya. Nanti kita akan sorot di dalam sirkuit Mandalika apakah aman-aman saja dari genangan air di bagian aspalnya maupun di bagian parkirannya ya. Nanti kita akan terbang sedikit rendah di sana supaya teman-teman bisa melihat lebih jelas ya. Seperti itu. Namun terlebih dahulu saya akan coba langsung menuju ke kolam retensi Mandalika teman-teman. Nah jadi seperti yang kita lihat di kolam retensi Mandalika ya, terlihat full di kolam retensi Mandalika ini ya, karena tadi sempat dibuka water gate-nya ya pas hujan yang cukup deras ya. Jadi seperti ini kondisi dari kolam retensi Mandalika. Terlihat
cukup penuh sekali dengan air di sini teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Cukup, kita akan lanjut, kita akan langsung mulai masuk ke dalam sirkuit Mandalika untuk melihat kondisi dari sirkuit Mandalika kebanggaan milik kita bersama ini. Oke, dan di sini kita mulai masuk melewati jalur parkiran VIP teman-teman. Jadi di sini kita bisa melihat ya kondisi dari parkiran VIP-nya. Masih terlihat ada sedikit genangan air yang terdapat di bagian permukaan dari parkiran VIP ini. Ini juga sepertinya ada sedikit tersumbat ya di bagian sistem irigasinya. Itu sebabnya terlihat masih ada sedikit air yang tergenang di sini teman-teman. Sedangkan di bagian belakang dari pit building juga seperti ini kondisinya teman-teman ya. Ini wajar dan normal karena baru saja habis diguyur hujan, dan saya langsung menerbangkan drone tadi sehabis diguyur hujan. Dan kita akan coba untuk menyoroti di bagian tikungan yang ke-16 atau run off tikungan yang ke-16 supaya teman-teman bisa melihat kondisinya. Karena seperti yang kita lihat di bagian run off dari tikungan yang ke-16 ini terlihat ada sedikit genangan air di sini teman-teman ya, tapi tidak begitu parah. Hanya di bagian run off saja yang ada terlihat sedikit genangan air di sini, tapi ini tidak jadi masalah. Yang penting tidak ada di bagian aspalnya ya. Di bagian aspal begitu cepat kering dan begitu cepat mengalir air yang ada di permukaan aspal sirkuit Mandalika ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini kita akan coba mulai menelusuri aspal sirkuit Mandalika supaya teman-teman bisa melihat di sini tentunya ya. Jadi sirkuit Mandalika hari ini tidak ada kegiatan ya, tapi masih dibuka untuk track walk ya, atau lampak di sirkuit atau jalan-jalan di sirkuit teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin menikmati jalan-jalan di sirkuit Mandalika, teman-teman bisa ya, bisa langsung masuk. Bayarannya hanya 50.000 sampai 100.000 saja ya, untuk bisa menikmati keindahan sirkuit Mandalika. Dan teman-teman juga bisa bersepeda di sini ya, atau jogging seperti itu ya, karena sudah dibuka teman-teman ya untuk umum. Nah, dan di bagian sebelah sini teman-teman bisa melihat ya, rumputnya sudah mulai menjulang tinggi. Ini perlu sekali dibersihkan, tapi sudah mulai dibersihkan untuk rumputnya, sudah mulai dirapikan maksud saya. Dan baru sampai di tikungan yang ke-13. Nanti kita akan coba lihat di sana ya. Dan di sini kita akan terus lanjut, kita akan terus telusuri. Kita akan keliling-keliling di sini supaya teman-teman bisa melihat kondisi sirkuit Mandalika saat ini ya.